tidak langsung besar, saudara yang terkasih sama Tuhan. Tidak langsung orang kuatnya, tidak. Tapi orang-orang lemah yang ada di sana. Seperti saluran air yang sudah dimasuki dan menembus dan akhirnya bocor sampai besar. Nah, saudara yang terkasih sama Tuhan, politik ini dipakai oleh iblis juga dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, dalam kemasyarakatan kita, dalam hal-hal apapun juga ini terjadi. Oleh karena saudara yang terkasih sama Tuhan, bila sudah terjadi perpecahan, maka akan lebih mudah untuk menguasainya. Pada bagian ini saudara yang terkasih sama Tuhan, Yesus pernah dipertanyakan dalam kuasanya. Yang mempertanyakan justru bukan orang lemah, saudara yang terkasih sama Tuhan. Justru mereka orang-orang yang memiliki pengaruh pada saat itu, yaitu ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, yang menjadi lawan Yesus selama menjalankan pelayanan di muka bumi. Yesus pernah dipertanyakan akan kuasanya dan pelayanannya. Dalam Matius 9 ayat 34 dikatakan demikian. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Perhatikan pada bagian yang ini, saudara yang terkasih sama Tuhan. Dengan kuasa penghulu setan, dia mengusir setan. Yang satu sinonim yang bersama dengan dia, yang mengusirnya dengan kuasa yang itu juga. Nah, barunya di dalam kitab Lukas, saudara yang terkasih sama Tuhan, itu sangat jelas sekali dikatakan pada bagian ini. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Pada bagian ini saudara yang terkasih sama Tuhan, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan penghulu setan. Pada bagian ini tidak mungkin kerja saling mengusir, tidak mungkin. Nah, ini sebabnya dikatakan oleh Yesus. Yesus menjawab sedemikian. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah akan terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi yang melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Ini adalah pertanyaan yang sangat jelas sekali. Kalau aku mengusirnya dengan kuasa Beelzebul, kamu nanti mengusir dengan kuasa apa lagi? Karena kamu bagian daripada pengikut-pengikutnya. Nah, pada bagian ini Yesus justru berkata, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Amin. Kalau aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka kerajaan Allah akan turun atas kamu. Kerajaan Allah yang dimaksud di sana adalah ada yang namanya wilayah Allah memerintah. Wilayah Tuhan sudah berkuasa di dalamnya, sehingga orang yang sakit tadi, yang kerasukan tadi, sehingga turun kesembuhan. Amin. Sehingga turun damai sejahtera, sehingga turun hal-hal yang membuat orang tidak pernah terjadi, itu terjadi. Amin. Itu sebabnya saudara yang terkasih sama Tuhan, kita rindu ketika Tuhan dinyatakan, dipermuliakan di tempat ini. Percayalah, kerajaan Allah turun atas kita. Amin. Itu sebabnya saya rindu pada bagian ini dipersatukan kembali dengan Allah. Bagaimana kita untuk mendapatkan kuasa itu? Bagaimana kita untuk menggapainya kembali? Kita harus kembali dipersatukan dengan Dia. Bukan cukup satu kali pada masa lalu, bukan cukup pada masa kini, yang akan datang juga. Kita harus tetap satu. Amin. Nah, bila kesatuan tidak ada lagi saudara yang terkasih sama Tuhan, maka yang akan terjadi adalah kehancuran, kebinasaan dalam suatu yang sangat mengecewakan. Allah mengetahui bahwa ketidakbaikan itu akan menghancurkan manusia dan ciptaan lainnya. Itu sebabnya kita harus mengetahui dengan benar dan pasti bahwa kita yang seharusnya dimurkai kini mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dulu tidak dihargai, kini menjadi umat Allah sendiri.
Kristuslah yang mempersatukan kita kembali dengan Bapa di sorga. Katakan amin. Kristuslah yang mempersatukan itu. Yang dulunya kita itu seharusnya dimurkai, sekarang mendapat kasih karunia. Yang dulunya tidak dianggap, sekarang kita mendapatkan hak istimewa menjadi anak baginya. Oleh karena saudara terkasih sama Tuhan, Kristuslah jawaban atas setiap pergumulan kita. Kristuslah yang menjadi perantara, mediator yang diperkenankan oleh Allah kepada kita. Itu sebabnya jangan jadikan orang lain menjadi penghubung, tapi jadilah kita menjadi orang yang membawakan Kristus, penghubung kita dengan Bapa. Amin. Saya terhipnotis, bisa saya katakan, dengan sebuah catatan. Dalam sebuah perintisan dikatakan ada kadangkala yang meninggalkan, ada kadangkala yang datang, ada kadangkala demikian. Tetapi dikatakan satu kata di sana yang disebut adalah jangan buat engkau menjadi jawaban bagi orang lain, tapi Kristuslah jawabannya. Saya pikir-pikir, saya kan dipakai. Oh salah, Kristuslah yang menjadi jawaban bagi semua orang. Pada saat ini kita rindu menyampaikan kabar kepada orang lain. Kalaupun saudara bisa menyemangati orang, tapi katakan Kristuslah jawabannya. Amin. Ketika kita merasa bahwa kita lah yang menyemangati, lihat kekecewaan akan datang. Aku sudah semangati dia, sudah naik dia. Dan dia mau tahu lagi saudi bilang dia mau tahu. Tapi dia ingat dunia. Nah cuman nah dupa-dupa mana. Saudara yang terkasih sama Tuhan, mari Kristuslah dipermuliakan. Amin. Saya kembali lagi mereview daripada sejarah gereja kita ini. Oh iya ya, Kristus rupanya, bukan sayanya. Saya hanya sebagai perantaranya saja. Kristuslah yang menjadi jawaban bagi kita. Amin. Nah, saudara yang terkasih sama Tuhan, kesulitan banyak orang adalah membuat perbuatan baik untuk dapat bersatu dengan Bapa di surga. Perbuatan baik itu sesuatu yang mulia, akan tetapi bukan perbuatan baik tidak mampu perbuatan baik tidak mampu mempersatukan kita dengan Bapa di surga. Amin. Kristus. Amin. Ada orang berupaya untuk berbuat baik, beramal, bersosial dan lain sebagainya, tetapi itu tidak menjadi jaminan mereka dapat bertemu dengan Bapa kalau mereka tidak memiliki yang namanya Kristus dalam hatinya. Amin. Sebagaimana orang yang dibaptis, saudara yang terkasih Tuhan, mati atas dosanya, dibangkitkan kembali, hidup bersama dengan Kristus dan menjadi manusia yang baru. Amin. Itu sebabnya kita rindu orang yang sudah dipersatukan dengan Allah, seorang yang sudah diikatkan dengan Tuhan, orang yang sudah bersama dengan Allah. Jangan lagi serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada kelaliman. Amin. Marilah kita membawa menjadi senjata-senjata yang dipakai oleh Allah menjadi senjata kebenaran. Amin. Saya yakin dan percaya saudara yang terkasih sama Tuhan rindu pada bagian yang ini. Dipersatukan kembali, dipakai Allah sebagai senjata kebenaran, dipakai Allah menjadi orang yang berkenan di matanya, dipakai Tuhan karena kita sudah dipersatukan oleh Kristus dengan Bapa di surga. Amin. Pengorbanan Kristus itu, saudara yang terkasih Tuhan, bukan pengorbanan sia-sia. Tapi sia-sia pengorbanan itu kalau kita tetap memperhambakan diri kita dipakai oleh setan. Mari saudara yang terkasih Tuhan, berikan anggota tubuhmu dipakai oleh Kristus. Berikan hidupmu dipersembahkan kembali, dipakai menjadi alat kebenarannya, bukan lagi senjata kelaliman. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Satu sisi pada bagian ini benar, orang yang mati tidak bisa berbuat dosa lagi. Benar ya? Orang yang mati tidak bisa berbuat dosa lagi. Orang yang hidup masih bisa berbuat dosa. Tetapi saudara yang terkasih Tuhan, janganlah karena kematian kita tidak berbuat dosa lagi. Semasa kita hidup pun kita tidak berbuat dosa lagi. Amin. Seperti Yesus yang berbicara kepada perempuan itu, waktu dia dibawa kepada Yesus, perempuan yang sudah berdosa itu, saudara yang terkasih Tuhan, yang dikatakan oleh orang-orang
lain di sana, ahli Taurat ada di sana, dan dia berkata, dia kedapatan berzina. Tapi anehnya laki-lakinya nggak dapat, perempuannya dapat, saudara yang terkasih Tuhan. Di bawah, lalu setelah itu Yesus membungkuk ke tanah, dia menulis di tanah, lalu dikatakan, apa yang harus kita perbuat? Dia menulis, lalu menurut hukum Taurat, menurut hukum Musa, dia lempari dengan batu. Dia menunduk lagi, dia menulis ke tanah, lalu setelah dia berkata, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, dia lebih dahulu melempar dengan batu. Tidak ada satupun yang berani untuk melempar karena semuanya orang berdosa. Dan pada saat itu juga tidak ada lagi orang yang bersama-sama dengan mereka kecuali perempuan itu dengan Yesus. Dan Yesus berkata, di manakah semua orang yang hendak melempar engkau? Tidak ada. Mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi. Hendaklah Jeffrey Barberi juga jangan berbuat dosa lagi. Amin. Hendaklah kita semua jangan berbuat dosa lagi. Selagi kita hidup di bawah kasih karunia, hendaklah kita jangan berbuat dosa lagi. Itulah yang dikatakan pada ayat yang pertama, saudara yang terkasih Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun di dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Amin. Sekali-kali no, sekali-kali nehi, sekali-kali dang pola be. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Selesai. Saudara terkasih Tuhan, mari kita hapuskan yang dulunya kita diserahkan, sekarang kita ambil bagian kembali. Aku mau dipakai oleh Tuhan menjadi senjata kebenaran. Amin. Menjadi senjata kebenaran. Dulu cara berbicaraku salah, sekarang harus menjadi benar. Amin. Dulu sikapku salah. Kalau aku memandang orang sangat sinis, apalagi orang yang sudah naik hype. Gitu saudara yang terkasih Tuhan. Tetapi sekarang aku akan memandang dengan seperti Kristus memandang. Haleluya. Amin. Dulu aku melihat orang caranya itu nggak enak kalau menegur saya. Hei apa? Tapi sekarang aku akan berkata, apa? Lembut bilang. Apa gitu. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih Tuhan, semalam saudara yang terkasih Tuhan, saya terbawa karena buat produksi semalam. Karena produksi ini tidak bisa terlalu tegang, yaitu produksi kopi fermentasi, dibuat harus sabar, saudara yang terkasih Tuhan. Tapi saya sudah warning duluan. Kalian nanti di sana jangan terlalu banyak bertanya, saya di dapur. Nanti kalau lewat aja, gak usah bertanya. Saya beritahu juga sama istri. Basi kosonar yang lagu marga jamu senang. Membuat kopi harus mood. Kalau tidak mood, repot. Oke, selesai. Lalu setelah saudara terkasih lanjut sampai jam berapa pun saya kerjakan dengan baik. Saya tunggu lagi, saya kerjakan dengan baik. Tetapi suatu hal saudara yang terkasih Tuhan, tiba-tiba anak kami ini si Kairos, giginya ada yang goyang, saudara yang terkasih Tuhan. Sebentar-bentar tidur, sebentar lagi udah bangun. Aku mau tidur, tapi hatiku bangun. Mungkin dia baca kitab Bidung Agung. Lalu setelah itu saya berpikir lagi, apa bang? Oh ya Pak, kemana ya? Besok lama, kalau malam nggak bagus. Saya coba redakan, mamanya juga terbangun. Saya coba lagi redakan. Besok aja bisa langsung cabut nanti langsung. Setelah selesai kopi semuanya dan lain sebagainya, tiba-tiba nongol lagi. Saya kira udah tidur. Kenapa lagi? Gigi ping. Saya pikir-pikir, saru paro mungkin saya rau, mularon masuk kot. Tetan tarik di living, lagi gue mesti lagi, jalan. Nah, nggak puas. Akhirnya ambillah benang, jawablah. Pak, jangan buat pakai jarum ya deh. Bukan. Akhirnya bisalah tercabut. Setelah tercabut saudara yang terkasih Tuhan, apa yang terjadi? Dia taruhlah, biar ku pegang dulu. Daripada dabuan tentang itu dia, ubah masuk ke plastik. Nah, cuma sini. Iya, ini gigi dia, kok bisa gini?
Saudara yang terkasih sama Tuhan, rasa penasarannya sangat kuat, tetapi membuat hati juga terasa untuk kali ini bisa menang. Mungkin besok akan lebih menang. Amin. Amin. Saudara yang terkasih sama Tuhan, seorang poni, seorang kalau gitu bisa jadi dia menangis dan akhirnya hari Minggu Bapak aja yang main keyboard. Tetapi luar biasanya begitu saya berpakaian sedemikian, dia langsung berkata, Pak, bisa pakai dasi aduh. Dia pakai dasi, saudara yang terkasih sama Tuhan. Inilah anak yang luar biasa. Amin. Nah, saudara yang terkasih sama Tuhan, perjamuan kudus ini akan menjadi peringatan bagi kita. Peringatan kepada masa lampau, Kristus yang sudah lakukan dalam kematiannya, kehidupannya selama di bumi, kini akan kita peringati dan yang akan datang juga. Amin. Bukan hanya sekali, tetapi terus-menerus progres secara kontinu. Hari ini, hari lampau, kita mengingat kepada karya Kristus, Kristus yang benar-benar datang, menyerahkan diri. Kini kita akan melaksanakannya. Hari yang akan datang akan mengingat bahwa ada pertarungan yang akan datang yang kita tidak bisa ketahui. Kristus juga dapat menjadi jawaban di sana. Perjamuan ini akan mengingatkan akan karya Tuhan yang besar, penuh kasih dalam hidup kita. Amin. Semua dilakukan karena kasih. Karena kasih. Mari persiapkan hati dan jiwa kita dalam memasuki perjamuan kudus ini dengan penuh sukacita, menanggalkan manusia lama, hidup bersama dengan Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudusnya Tuhan.